pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven tengah menghadapi sidang perceraian. Rekan sesama selebriti banyak yang mendoakan mereka berdua. Dalam acara YouTube Vindes, Denny Sumargo menjadi bintang tamu dan membahas tentang Paula Verhoeven. Saat itu mereka sedang bermain game pengukur detak jantung sambil menjawab pertanyaan. Denny Sumargo ditanya pendapatnya tentang Paula Verhoeven. "Kasihan," jawab Denny Sumargo. Dengan jawaban itu detak nadi Denny melonjak. Densu pun jujur bahwa ia ingin menyampaikan bahwa ia bersedia mengundang Paula Verhoeven dalam YouTube-nya untuk mengeluarkan unek-uneknya. "Ya, yang mau gue sampaikan, gue bersedia mengundang kalau ada yang mau disampaikan," balas Denny Sumargo. Sementara Desta ditanya pendapatnya tentang Baim Wong. "Dia temen gua, cuma soal apa ya?" jawab Desta. Detak nadi Desta langsung melonjak. Densu bercanda mungkin Desta darah tinggi. Namun Desta mengatakan bahwa memang ada yang ia tutupi. "Ada yang gue tutupin tapi gue gak berani ngomong," ucapnya. Selain dari itu, setelah menyerahkan lebih dari 40 bukti dalam sidang cerai, aktor Baim Wong telah menyiapkan belasan saksi saat sidang cerai. Fahmi Bahmit, kuasa hukum Baim Wong, mengatakan, total ada lebih dari 12 saksi yang akan dihadirkan. Ada saksi, mungkin lebih dari 12 orang, dan juga 3 ahli yang akan disiapkan, kata Fahmi Bahmit di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. "Ini adalah proses yang harus kami sampaikan, dan insya Allah Baim selalu akan hadir dalam persidangan ini," lanjutnya. Fahmi Bahmit menyatakan, 12 saksi ini nantinya memiliki cerita yang menguatkan permohonan cerai Baim Wong. "Kami akan beberkan semuanya dan kenapa 12 saksi, karena saksi-saksi ini mempunyai cerita masing-masing," kata Fahmi Bahmit. Fahmi Bahmit masih merahasiakan identitas saksi-saksi yang akan dihadirkan, terutama saksi ahli. Sebelumnya, Baim Wong menyerahkan sekitar 40 bukti sebagai penunjang permohonan cerainya. "Alhamdulillah penyerahan bukti sudah semua, saya lega," ucap Baim Wong. "Ada sekitar 40 bukti," lanjutnya. Baim Wong mengajukan permohonan cerai terhadap Paula Verhoeven pada 8 Oktober 2024. Baim Wong menduga Paula Verhoeven berselingkuh. Belakangan ini Paula Verhoeven membantah selingkuh. Baim Wong menikah dengan Paula Verhoeven pada 22 November 2018 dan dikaruniai 2 anak laki-laki. Sebelumnya, Baim Wong dan Paula Verhoeven akhirnya muncul bersama meskipun proses perceraian mereka masih berlangsung. Keduanya terlihat menjemput anak mereka, Keanu Tiger Wong, di sekolah. Kemudian, momen kebersamaan ini langsung menjadi sorotan publik. Momen ini adalah pertama kalinya mereka terlihat bersama untuk menjemput anak setelah memutuskan untuk berpisah. Interaksi antara Paula dan Baim yang terekam kamera kemudian menjadi viral di media sosial. Dalam video yang beredar, Paula mengenakan gamis silky berwarna coklat berdiri di sisi kiri pagar sekolah. Sementara Baim berada di sisi kanan sekitar 1 meter darinya, mengenakan kaos hitam dan celana pendek. Sesekali, Baim Wong tampak mencuri pandang ke arah Paula, yang lebih fokus memperhatikan anaknya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tadi sempat dikatakan katanya ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Apakah ini juga ada hubungannya sama pembatasan waktu untuk bertemu sama anak, Pak? Sehingga Paula ini kayak menuntut untuk tidak ada batasan gitu untuk bertemu sama anak. Ya, itu kan soal pembatasan itu kan hak orang tua ya. Kalau yang saya tekankan tadi itu kan lebih kepada namanya gender balance. Balance itu lebih kepada sebenarnya dalam keluarga itu sebenarnya kedudukan perempuan dan laki-laki itu adalah sama. Nggak ada berbeda. Oke, berarti tadi di dalam yang di dalam gender balance itu penekanannya itu lebih kepada persoalan perempuan itu bukan subordinat atau bawah dari laki-laki. Setuju kan kalau misalnya perempuan kan, kalau misalnya laki-laki itu sebagai kehormatan kepada kepala keluarga ya, kepala rumah tangga itu di perempuan itu dinamakan sebagai suatu hubungan yang benar, hubungan yang saling mengisi satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan. Nah dengan demikian maka nanti akan membuat anak-anak itu akan belajar bahwa ternyata dia itu harus menghadapi ibunya. Kalau dari ketemunya kapan Kak? Paula mungkin nangis, kenapa sih Kak Paula? nanti kamu kenapa kamu bicara apa? Gimana anak Berubah. tadi kabarnya masih muda. Tadi di dalam ada Paula.
belakang, Mas. Mungkin hari ini sidangnya gimana Kak Paula? Apakah yang bikin alasan? Apakah ada Yang bikin iya. Pas Mbak Imung bikin preskon soal perceraian dia sama Paula tuh gue beneran skip banget karena gue ngeliat ada salah satu komentar yang bilang kayak kan tadi nelfon gue masih cengah-cengah tiba-tiba udah nangis aja pokoknya gitu deh. Nah terus gak lama dari itu akunnya Paula lewat di gue, dia mau surprisein Kenzo anaknya tapi ternyata acaranya udah beres. Maksud gue gini Mbak Imung, lu boleh merasa tersakiti, lu boleh punya masalah sama bini lo sama Kak Paula, tapi buat urusan anak lu nggak bisa misahin anak sama ibunya, ngerti nggak lu? Kalau lu bilang Paulanya begini, Paulanya begitu, saya nggak tahu. Saya taunya gini, bacot. Urusan lu itu cuma sama Paula doang. Urusan rumah tangga lu itu sama Paula. Nggak ada sangkut pautnya sama anak lu. Anak lu tidak memiliki permasalahan antara kedua hubungan kalian. Jadi jangan bikin seakan-akan ibunya jahat karena tidak hadir di acara ulang tahun anaknya sendiri, ngerti nggak? Kok bisa gitu kepikiran sampai Paula datang kayak loh Kenzo-nya mana? Emang acaranya jam berapa pak? Kan gak make sense gitu loh Mbak Imung, astagfirullahalazim. Lo mau bikin drama apapun terserah Kak Baim, tapi jangan bikin sosok ibu jadi seakan-akan jahat di depan anaknya. Wah lu parah lu. Kenapa? Karena lu gak pernah tahu rasanya melahirkan kayak gimana, mengandung kayak apa, penyusui dan segala macam. Lu tuh gak akan pernah tahu dan lu tidak akan pernah bisa menggantikan air susu yang Kak Paula kasih ke anak-anak lu dan anak-anaknya Kak Paula tentunya. Tolonglah minimal kalau misalnya belum bisa jadi suami yang baik, paling gak bisa jadi bapak yang baik buat anak-anak lu, dan jangan adu domba anak lu sama ibunya. And also ya sebenarnya kayak ya udah semoga cepat beres, semoga Kak Paula nggak makin sakit hatinya juga atas pelakuan dia, dan semoga anak-anaknya tidak punya pikiran jelek kepada Kak Paula atau ibunya. Sekian, terima kasih. Kopi. Oke, baik, terkait isu katanya mau rujuk itu kemarin ada kabar-kabar mau rujuk itu benar nggak sih? Konfirmasi aja diklarifikasi aja sebenarnya. Jadi gini, jadi mediasi itu jangan diartikan kedua belah pihak ingin rujuk. Ya, hakim mediator pun hanya menyerahkan kedua belah pihak. Jadi tidak ada hal-hal yang terkait dengan keinginan-keinginan, tapi itu adalah peraturan yang harus dilaksanakan semua perkara. Bukan hanya perkara perceraian, termasuk juga perkara perdata lainnya diwajibkan untuk mediasi. Mediasi itu adalah dalam rangka mendamaikan. Nah, dalam rangka mendamaikan supaya kedua belah pihak bisa berdamai. Kalau memang kedua belah pihak tidak ingin berdamai, hakim mediator tidak punya hak untuk memaksa karena dia sifatnya memediasikan. Nah, keputusan untuk tetap melaksanakan proses permohonan ikrar anak tetap nomor Anglia 3, silahkan menuju loket kasir. Berarti kemarin mediasinya terakhir gagal itu ya Bang? mediasinya gagal Nomor Anglia 3, silahkan menuju loket kasir. kalau gagal itu hal yang belum ada kesepakatan tentang hal-hal yang paling prinsip. Nah, nanti kita lihat. Nomor Anglia 3, silahkan menuju loket kasir. Terima kasih. Jadi sampai menghadapi ibunya, dia juga harus menghargai bapaknya. Jadi di situ dia akan menghormati hak-hak dari seorang perempuan. Ya. Kalau misalnya pada saat itu si bapak perlu untuk nyapu, gitu kan? Karena pada saat itu istrinya itu sedang tidak kondisi yang baik, gitu kan? Misalnya kondisi yang baik, gitu kan? Nah, itu harus dibantu. Nah, itu namanya hubungan yang saling membantu antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu dikatakan sebagai bengkel. Jadi ada keributan di dalam, ada ketegangan apa dia? Apa yang memicu nih Bang? Dinamika Apa yang membuat Paula tidak puas akhirnya menangis nih bang? Ya mungkin teman-teman perempuan paham soal itu. Bang, untuk membantah perselingkuhan sendiri, benar nggak sih Bang pihak ketiga bakal dihadirkan sebagai saksi nantinya Bang? Ya itu tiga ya pada intinya kita melakukan itu. Kalau tadi yang mendampingi Paula 2 orang itu apakah tadi saksi atau ada keluarga? Oh enggak, itu
saat ya itu bukan siapa-siapa, itu merupakan orang yang diminta untuk menjaga Paula, tapi itu bukan siapa-siapa. Bang, berarti yang lebih banyak ketemu sama anak itu lebih ke Baim ya dibandingin sama Paula ya? Temen kan udah ngomong begitu kan. Iya. Berarti sekarang saat ini sejak gugatan masuk, anak-anak tinggalnya memang sama Baim ya Bang ya? Ya tadi kan ditanya tadi. Nah, untuk akses Paula sendiri seperti apa Bang? Selama ini? Persulit gak sih Bang sama Baim tuh persulit untuk bertemu sama anak? Ya pada intinya sih ya, itu kan harus ada kesamaan akses ya. Nah kesamaan akses itu bukan dalam artian apa namanya dibolehkan atau tidak. Ya. Yang pernah saya bilang kemarin itu sebenarnya anak itu membutuhkan perhatian yang sama antara seorang ayah dengan bapak. Ya. Bukan dikatakan si anak mau tidak. Dan ya kalau itu haknya serahin aja gitu kan. Berikan waktu bagi si ibu untuk bisa berbicara.